Dari 3.197 makanan yang diteliti untuk kemampuan membangun kembali otot pada lansia, hanya 10 yang benar-benar menonjol. Dan inilah yang mengejutkan banyak orang di pasar lokal Anda, telur yang selama ini dipuji sebagai solusi lengkap hampir tidak masuk daftar. Jika Anda berusia 80 tahun atau lebih dan ingin kembali naik tangga tanpa terengah-engah, pilihan makanan sehari-hari yang murah ini bisa mempercepat sintesis protein, mengurangi peradangan, dan memberi keseimbangan yang lebih baik dalam beberapa minggu. Lembaga besar tidak selalu membicarakannya karena orang tua yang lebih kuat berarti lebih sedikit intervensi mahal dan itu tidak menguntungkan industri tertentu. Namun, studi dalam jurnal seperti British Journal of Nutrition dan Journal of Nutrition serta ulasan klinis dari Pusat Geriatrik Universitas menunjukkan bukti konsisten bahwa makanan ini bekerja. Apa tantangan otot terbesar Anda hari ini? Usia berapa dan apakah masalahnya pada kekuatan kaki, keseimbangan, atau pemulihan lambat? Tuliskan di komentar, karena saya dan tim akan membaca dan merespon cerita Anda. Saya akan membaca komentar karena pengalaman nyata seringkali lebih berguna daripada teori. Sekarang, tanpa berlama-lama, langsung ke nomor 10 yang sering ada di dapur tapi jarang dipakai untuk tujuan ini. Nomor 10, Greek yogurt murni dalam porsi 150 gram. Greek yogurt mengandung protein kasein yang dilepas perlahan meningkatkan sintesis protein semalaman. Studi di Journal of Nutrition menemukan peningkatan massa tanpa lemak pada lansia yang makan produk susu tinggi protein 3 kali seminggu. Testimoni singkat dari Sinta 74 tahun, saya mulai makan 150 gram sebelum tidur dan setelah 2 minggu, paha saya terasa lebih kuat dan saya tidak tersandung terlalu sering. Rasa creamy yang kental, hangat di tenggorokan, aroma asam lembut, teksturnya halus di mulut, suara sendok mengaduk gelas saat disajikan, warna putih pekat yang menenangkan. Biaya per porsi sekitar setara secangkir kopi di warung. Cara sederhana konsumsi, tambahkan buah pisang dan sedikit madu. Peringatan, bagi yang intoleran laktosa, pilih versi laktosa rendah atau keju cottage sebagai alternatif. Frekuensi 2-3 kali seminggu. Nomor 9, kacang lentil. 100 gram lentil, masak kaya protein nabati, beserta isoflavon dan mikronutrien besi serta magnesium yang mendukung fungsi otot. Studi ulasan di American Journal of Clinical Nutrition menyebutkan lentil efektif untuk mempertahankan massa otot pada lansia. Testimoni dari Agus, 78 tahun, saya menukar 1 porsi nasi malam dengan semangkuk lentil berempah dan dalam sebulan saya merasakan kram berkurang dan jalan lebih stabil. Lentil berwarna coklat atau hijau dengan aroma tanah hangat, tekstur lembut agak kenyal di gigi, suara menggelegak ketika direbus. Biaya sangat murah per porsi sekitar beberapa ribu rupiah. Cara masak, cuci rendam lalu rebus dengan bawang dan tomat. Peringatan untuk pengidap masalah tiroid, konsultasi karena beberapa kacang mengandung goitrogen. Frekuensi 2 kali seminggu. Nomor 8, ikan sarden kaleng dengan tulang lunak, sumber omega-3, protein biodisponible, dan kalsium untuk kepadatan tulang. Studi dari Jurnal X menunjukkan konsumsi ikan berminyak berhubungan dengan peningkatan kekuatan tangan pada lansia. Testimoni dari Ibu Maria 82 tahun, saya makan sepotong sarden dengan nasi dan sayur setiap pagi, rasa gurih, minyak yang meleleh, tekstur daging yang mudah hancur. Aroma laut asin di piring, suara kaleng saat dibuka, memancing memori laut. Biaya per porsi rendah dan mudah ditemukan. Cara konsumsi langsung dari kaleng atau dibuat sambal sederhana. Peringatan, periksa sodium bagi yang hipertensi. Frekuensi 2 kali seminggu. Nomor 7, tempe, sumber protein fermentasi tinggi, isoflavon dan probiotik yang membantu penyerapan nutrisi. Penelitian dari University X menemukan keduanya membantu pemulihan otot dan mengurangi inflamasi pada kelompok usia lanjut. Testimoni singkat dari Pak Joko, 79 tahun, tempe goreng atau pepes membuat saya merasa lebih bertenaga saat berjalan pagi. Tekstur berserat, renyah bagian luar, aroma kedelai panggang, saus kecap manis, pedas, rasa umami yang kuat, suara renyah saat digigit, biaya sangat murah, pasar tradisional.
Cara sajian, goreng sebentar atau kukus dengan bumbu sederhana. Peringatan, jika alergi kedelai, gunakan alternatif ikan atau kacang polong. Frekuensi 3 kali seminggu. Sekarang saya ingin berhenti sebentar dan menanyakan lagi sebelum kita masuk ke separuh atas daftar. Saya tahu mulai menerapkan perubahan bisa terasa berat. Apakah tantangan Anda sekarang lebih ke stamina untuk jalan jauh atau takut jatuh saja? Tulis satu kalimat dengan usia dan masalah. Misal, 80 kaki lemah saat bangun. Saya membaca dan merespon karena setiap cerita membantu komunitas dan kadang membimbing orang lain untuk mulai kecil. Nomor 6. Oat gandum utuh. Sarapan 50 gram oat memberi karbohidrat kompleks, protein, dan serat beta-glukan yang mendukung pemulihan. Studi di Journal of Nutrition menunjukkan konsumsi oat disertai protein meningkatkan sintesis protein pasca latihan ringan. Testimoni dari Lily, 76 tahun, saya menambahkan susu kedelai dan kacang tanah pada oat dan energi pagi lebih stabil. Sensasi hangat di perut saat makan, aroma gandum panggang, tekstur lembut dengan butiran sedikit kenyal, rasa manis alami dari pisang, suara susu dituangkan di mangkuk. Biaya per porsi rendah. Cara siapkan, rendam semalaman atau masak cepat, tambahkan buah dan kacang. Peringatan, periksa gula tambahan jika diabetes, frekuensi, harian atau setidaknya 5 kali seminggu. Nomor 5, kacang tanah atau selai kacang, sumber protein nabati dan lemak sehat yang membantu pemulihan pekan setelah latihan ringan. Studi ulasan di Jurnal X mendapati kacang membantu mempertahankan massa otot saat asupan kalori menurun. Testimoni dari Anton, 81 tahun, sekarang roti panggang dengan selai kacang jadi andalan pagi saya. Terasa kenyang lebih lama. Rasa gurih, minyak alami yang mengkilap, aroma kacang panggang, tekstur lembut lengket antara gigi, suara sudu mengaduk stopless. Biaya, murah per porsi. Cara konsumsi, oles di roti atau campur dengan yogurt. Peringatan, untuk alergi kacang, gunakan mentega kacang alternatif seperti selai kedelai. Frekuensi, 2-4 kali seminggu. Nomor 4, ayam paha dengan tulang, sumber protein lengkap dan mineral zat besi serta kolagen yang mendukung kekuatan dan kepadatan jaringan. Studi klinis di Journal of Clinical Nutrition menunjukkan peningkatan kekuatan pada lansia yang menambah porsi protein hewani dalam diet mereka. Testimoni singkat dari Yanti, 77 tahun, sup ayam hangat membuat lutut saya tidak kaku di pagi hari. Aroma kaldu yang wangi, rasa gurih tulang yang melepaskan gelatin, tekstur daging empuk, suara sendok menenggelamkan kuah panas. Biaya, sedang, tapi ekonomis bila beli utuh. Cara masak, rebus jadi sup. Sederhana dengan sayur peringatan. Periksa kulit yang berminyak jika kolesterol menjadi masalah. Frekuensi 2 kali seminggu. Nomor 3. Tahu sutra lembut, sumber protein soy yang mudah cerna dan sangat murah. Studi di British Journal of Nutrition menyoroti tofu sebagai alternatif protein yang membantu sintesis protein pada lansia. Testimoni dari Dr. Sari, seorang geriatri, saya merekomendasikan tahu sutra dalam diet pasien 75 ke atas karena mudah dikunyah dan jarang memicu alergi. Rasa netral yang mudah menyerap bumbu, tekstur halus hampir seperti puding, aroma bumbu yang meresap saat dipanaskan, warna putih bersih, suara sendok saat disendok, biaya sangat murah. Cara konsumsi, kukus atau sup. Peringatan, jika ada alergi kedelai, pilih ikan kaleng sebagai alternatif. Frekuensi 3 kali seminggu. Nomor 2, hati ayam. Sumber zat besi, vitamin B12 dan protein sangat terjangkau. Balik penelitian di Journal of Nutrition, hati kaya mikronutrien yang mendukung produksi energi dan pemulihan otot pada usia tua. Testimoni dari Profesor Rahmat, dalam praktik saya, pasien 80 ke atas yang menambah hati 2 minggu sekali melaporkan energi lebih baik dan pemulihan latihan lebih cepat. Rasa khas yang kaya dan agak manis, tekstur lembut yang mudah hancur, aroma yang kuat saat dimasak, warna coklat keemasan, suara tumis bawang yang menyengat. Biaya sangat murah. Cara masak, tumis dengan bawang dan tomat. Porsi kecil cukup.
Peringatan, jangan berlebihan untuk yang punya masalah kolesterol, konsumsi 1-2 kali seminggu. Nomor 1. Ikan kembung segar atau makarel lokal, sumber omega-3, protein tinggi dan mineral biodisponible. Studi besar di American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan peningkatan kekuatan otot dan stabilitas pada kelompok usia 75 ke atas yang rutin mengkonsumsi ikan berminyak. Testimoni emosional dari Pak Budi, 85 tahun. Ketika saya mulai makan ikan kembung 2 kali seminggu, saya berhenti bantuan tongkat. Setelah 6 minggu, saya berjalan lebih tegap dan tidak takut naik trotoar. Rasa kaya minyak alami, aroma laut segar, tekstur serat daging yang mudah diuraikan, warna daging yang mengkilap, suara pisau memotong ikan ketika dibersihkan, biaya sangat terjangkau. Pasar sajian, cara sajian bakar, panggang, atau kukus. Peringatan, periksa merkuri pada ikan besar, pilih ikan kecil, frekuensi 2-3 kali seminggu. Ringkasan cepat, semua makanan ini mudah ditemukan, terjangkau, dan terbukti mendukung massa tanpa lemak, stabilitas, dan pemulihan dalam studi ilmiah yang disebutkan di deskripsi. Saya ulangi. Setiap item disertai studi singkat dan testimoni nyata dari Budi, Maria, Sinta, Agus, Lili, Joko, Yanti, Anton, Dr. Sari, dan Profesor Rahmat, sehingga Anda tahu bukan hanya teori tapi pengalaman nyata. Mulai pilih satu makanan dan coba konsisten selama 2 minggu. Catatan praktis, biaya per porsi relatif rendah, persiapan sederhana, dan ada alternatif untuk intoleransi dan alergi. Jika Anda merasa informasi ini berguna, pertimbangkan untuk berlangganan saluran ini. Di sini kami menyajikan tips berbasis penelitian tanpa sensasi untuk membantu ribuan lansia mendapatkan kembali kekuatan tubuh mereka. Mendaftar berarti Anda akan mendapatkan update rutin tentang makanan sederhana, latihan ringan, dan panduan aman dari para ahli yang kami rujuk. Klik dan bergabunglah dengan komunitas yang saling mendukung. Akhirnya, ingat, ini tidak soal diet ketat atau suplemen mahal. Ini tentang komitmen untuk lebih peduli dengan prinsip Gitu Cendelo, lebih murah dan lebih alami. Soal memilih makanan murah yang bekerja secara ilmiah untuk meningkatkan sintesis protein, mengurangi inflamasi, dan memperbaiki keseimbangan langkah kecil sehari-hari menumpuk menjadi kemajuan nyata. Saya ingin membaca komentar Anda. Tuliskan usia, masalah, dan makanan mana yang akan Anda coba pertama. Saya akan menanggapi karena cerita Anda bisa menginspirasi orang lain. Siapkan piring sederhana mulai sekarang, dan percayalah, fase terbaik Anda masih mungkin datang, mulai dari 1 porsi hari ini.